Mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dan sampai ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini adalah bagian dari kelanjutan pasal 13 di mana Yesus sebelum disalibkan. Dan ada satu kata yang sangat menjadi berkat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dikatakan di sini, tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam aku di sini, saudaraku dikasihi Tuhan, adalah artinya memiliki hubungan yang terus menerus. Bukan hanya sesaat, bukan hanya sejam, bukan hanya setahun, bukan hanya 5 tahun, tetapi terus menerus kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan sampai kita menutup mata. Gak ada amin. Sebenarnya kalau saya harus katakan amin, kenapa? Karena kita rindu supaya kita terus menerus dengan Tuhan. Amin. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, tinggal di dalam aku di sini adalah bukan hanya tinggal secara emosi, bukan hanya tinggal secara perasaan, bukan hanya tinggal karena ada kebutuhan khusus, karena minta pertolongan, tetapi tinggal di dalam di sini dikatakan saudaraku dikasihi Tuhan adalah memiliki komunikasi yang tidak pernah putus. Makanya hari ini saya memberikan tema khotbah saya, klik intim dengan Tuhan. Katakan bersama dengan saya, intim dengan Tuhan. Kalau kita baca ayatnya, kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, apakah kita bisa menghasilkan buah? Bisa menghasilkan buah? Makanya banyak orang Kristen, dia berkata saya orang Kristen, saya percaya Yesus sudah 25 tahun, saya melayani pekerjaan Tuhan sudah 30 tahun, tetapi dia tidak pernah melakukan apa-apa, hidupnya begitu-begitu saja. Kenapa? Karena dia belum intim dengan Tuhan atau belum tinggal di dalam Tuhan. Saya percaya orang yang intim dengan Tuhan akan pasti menghasilkan buah. Amin. Hidupnya akan menjadi berkat, hidupnya menjadi contoh, hidupnya menjadi teladan dimanapun Tuhan tempatkan dia. Amin. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, kalau seorang dia anak muda, dia akan menjadi berkat. Kenapa? Karena dia sudah tinggal di dalam Yesus Kristus. Harusnya kita begitu. Makanya saudaraku dikasihi Tuhan, intim ini adalah, saudaraku, adalah diambil dari bahasa Yunaninya adalah yaitu ginoske, berarti mengenal secara personal. Intim itu adalah kita mengenal seseorang secara personal. Saya punya istri. Istri saya mengerti secara personal apa makanan kesukaannya. Apa yang dikerjakan setiap hari. Ya, saya mengerti dia betul. Nah, itu sama dengan namanya adalah intim dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, berarti kita harus memahami Tuhan itu secara seksama.
kita mengerti apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Maunya Tuhan di dalam kehidupan kita apa? Contohnya, kita harus menjaga kekudusan. Betul atau tidak? Amin. Kita harus menjaga mulut kita. Kita harus menjaga pikiran kita supaya pikiran kita tidak bocor. Kan banyak orang sekarang kan orang Kristen pikirannya bocor kan. Salah sedikit pendeta ngomong aja udah dipelintir. Betul atau tidak? Atau pelakunya? Hah? Atau korban? Orang yang intim dengan Tuhan secara personal, yaitu dia pertahankan itu. Bagaimana hubungan personal itu tidak regang. Bagaimana hubungan personal itu tidak bermasalah. Saling menjaga perasaan kalau kita rindu intim dengan Tuhan. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Nah, yang menjadi, makanya saya tulis di pendahuluan saya, saudaraku dikasihi Tuhan. Ya, manusia berada di zaman yang super sibuk. Kegiatan rohani seperti ibadah, doa, atau baca Alkitab sering dianggap menjadi rutinitas. Biasa saja, bukan persekutuan yang hidup. Tuhan tidak menginginkan ritual tanpa hati yang tulus dan berserah. Ia merindukan keintiman dengan kita. Tuhan tidak butuh kita rajin baca Alkitab. Tetapi kalau kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Yang Tuhan inginkan adalah kita harus mengalami Tuhan. Yang Tuhan rindu adalah kita harus merasakan Tuhan di dalamnya. Yang Tuhan rindu di dalam kehidupan kita harus benar-benar kita dilawat olehnya. Makanya kalau kita beribadah kepada Tuhan, rasakan hadirat Tuhan itu. Alami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Ketika beribadah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Makanya banyak orang berkata, sering saya dengar begitu, saya udah lama jadi Kristen, saya nggak dapatkan apa-apa. Makanya saya tinggalkan Kristen, nggak dapat apa-apa. Memang datang ke gereja, nggak pernah melakukan sesuatu karena tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Makanya kita akan baca di dalam kitab Mazmur, saudaraku dikasih, klik. Ya, kitab Mazmur Raja Daud pernah berkata begini, seperti rusa yang merindukan apa? Sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan engkau. Ya Allah, Mazmur 42 ayat 2. Ini orang yang intim dengan Tuhan. Seperti rusa perasaannya. Dia mencari di mana ada oasis. Dia mencari di mana mata air. Walaupun perjalanan jauh. Walaupun banyak rintangan dihadapi. Mungkin sema-sema. Mungkin batu karang dihadapi. Dia terus berusaha untuk mendapatkan mata air itu. Itulah orang yang merindukan keintiman dengan Tuhan. Harusnya kekristenan kita seperti begitu. Makanya saya tulis begini, mengapa? Nah, klik. Bagaimana cara membangun keintiman sejati dengan Tuhan? Nah, untuk membangun itu, yang pertama, melalui doa yang jujur dan mendalam dengan Tuhan. Katakan bersama dengan saya, melalui doa yang jujur dan mendalam dengan Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, jangan kita membawa kebohongan kita. Ketika datang kepada Tuhan, jangan kita membawa kehebatan kita. Ketika kita datang ke hadirat Tuhan, jangan sampai kita menipu Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, saya tidak berdosa, salah besar. Kalau mau kita intim dengan Tuhan, kita harus berkata, Tuhan, saya manusia berdosa, banyak kekurangan saya, pulihkan saya Tuhan. Harusnya seperti begitu kehidupan kekristenan kita. Orang yang rindu intim dengan Tuhan, dia harus jujur. Kalau dia seorang suami, dia jujur kepada istrinya. Amin, ibu-ibu. Jujur enggak suaminya? Hah? Ibu-ibu kenapa ya? Gimana Pak Pendeta? Suami saya nggak pernah jujur. Suami saya ngomong kalau dia pergi, saya lagi meeting. Ternyata dia ketemu di mana Pak Pendeta?
Tapi bapak-bapak di sini enggak. Yang hadir hanya bapak-bapak yang intim dengan Tuhan. Iya kan? Harus jujur. Dalam melakukan segala sesuatu, kalau dia pejabat negara, jujur di hadapan Tuhan. Amin. Kalau dia pejabat negara, hanya dia ambil gajinya dan tunjangannya, saudaraku. Jangan diambil segala-galanya. Kalau dia seorang anak Tuhan, harus jujur bekerja. Ikuti jam berapa masuk kantor. Kalau masuk jam 8, datang jam 8 kurang 15. Jangan datang setengah 10. Bukan orang yang memiliki integritas itu. Bukan orang yang jujur itu. Kalau pulang jam 5, jangan pulang jam 4. Pulanglah jam 5 lewat sedikit. Kadang-kadang orang Kristen berkata, oh enggak apa-apa kok begini. Enggak dosa itu. Saya mau katakan, kita tidak pernah jujur di hadapan Tuhan. Apalagi kita datang beribadah kepada Tuhan. Kadang-kadang kita jujur, oh jam berapa mulai ibadahnya? Oh mulainya setengah 12. Nanti saya datang jam 12 pas firman Tuhan. Didiskon puji-pujiannya. Kadang-kadang jujur sama Tuhan. Belum doa berkat, sudah berangkat. Oh Tuhan Yesus, saya mau tanya. Kalau kita ketemu paling sedikit, udah pernah ketemu dengan gubernur atau tidak? Pernah. Kalau kita ketemu gubernur, 15 menit kita sudah ada di tempat pertemuan itu. Gubernur dulu pulang, baru kita pulang, saudaraku dikasih Tuhan. Apalagi kita ketemu dengan raja di atas segala raja yang memberikan kehidupan kepada kita, yang menjamin keselamatan kekal bagi kita, yang menjamin cukupi segala keperluan kita. Kita tidak pernah memberikan penghormatan yang terbaik. Kenapa? Karena kita tidak jujur di hadapan Tuhan. Tetapi hari ini orang yang jujur adalah orang yang siap untuk mengerjakan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Makanya kita akan baca satu ayat. Mazmur 51 ayat 5 dan 6. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku terhadap engkau. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukumanmu. Coba. Seorang raja aja dia jujur di hadapan Tuhan. Dia tidak sembunyikan dosanya di hadapan Tuhan. Dia tidak sembunyikan pelanggarannya di hadapan Tuhan. Dia tidak sembunyikan apapun yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Tetapi dia jujur di hadapan Tuhan. Harusnya gitu. Kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berkata, saya mulai hari ini, saya harus jujur di hadapan Tuhan. Karena saya percaya kalau saya jujur di hadapan Tuhan, saya melihat mujizat demi mujizat di dalam kehidupan saya. Enggak ada amin kan? Iya, karena saya ngomong jujur. Harusnya begitu. Jujur dalam segala hal. Dan itulah orang-orang yang dibutuhkan oleh Tuhan kalau kita jujur. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita. Bagaimana caranya membangun keintiman sejati dengan Tuhan. Yang kedua, memiliki kebiasaan untuk merenungkan firman Tuhan secara mendalam. Saya bangga, saudara pasti senang membaca firman Tuhan setiap hari. Betul atau tidak? Senang membaca firman Tuhan, itu saya angkat jempol. Saya senang. Mungkin 5 pasal. Mungkin berapa pasal. Mungkin berapa ayat. Satu hari. Itu sangat mantap. Sangat bagus. Karena kita percaya firman itu adalah pelita bagi kaki kita. Dan terang baja ke jalan kita. Karena kita percaya firman itu juga akan menjaga kehidupan kita. Maka di dalam firman itu dikatakan dengan apa seorang muda menjaga kelakuannya bersih. Hanya dengan firman Tuhan. Betul atau tidak? Tetapi kadang-kadang di dalam kehidupan kita. Kenapa saya tulis begini? Memiliki kebiasaan untuk merenungkan firman Tuhan. Secara mendalam. Kadang-kadang kita hanya membaca firman Tuhan. Seperti kita baca WA yang dikirim kepada kita. Kadang-kadang kita baca Alkitab seperti kita baca koran, seperti kita baca berita.
tetapi kita tidak pernah mendalam di dalamnya. Nah, dalam hal ini kita harus mendalami. Artinya mendalami di sini saudaraku dikasihi Tuhan. Ada perubahan total di dalam kehidupan kita. Ketika kita mendalami membaca firman Tuhan, karakter kita akan diubahkan oleh firman Tuhan itu. Kalau dulu dia seorang kasar, dia tidak kasar lagi. Kalau dulu dia seorang pemabuk, karena dia senang mendalami kebenaran firman Tuhan, tidak mabuk lagi. Betul atau tidak? Kalau dulu dia senang pakai vape. Bukan obat nyamuk ya, vape. Saya kalau ngelihat vape itu ya kadang-kadang saya pikir dulu ID card itu. Ya kalau kita pergi contohnya makannya, apa yang diganti saya juga kepengen pakai ID card. Baru saya lihat selesai makan, dia tarik, ada asapnya. Sampai sempat saya protes, saya yang punya rumah makan. Pak, kenapa boleh ngerokok di sini? Loh siapa yang ngerokok Pak? Enggak ada yang ngerokok di sini. Oh baru saya tahu dia. Saya bilang itu Pak, itu ada di lehernya tadi dia isap ada asapnya. Oh vape Pak, iya. Namanya juga kita yang gaul kan. Nah, dan saya baca berita yang pakai vape itu kadang-kadang nanti paru-parunya hitam. Yang pakai vape kembali ke jalan yang lurus ya. Nah, orang yang senang mendalami kebenaran firman Tuhan, pasti di dalam kehidupannya akan lepas dari segala kebohongan. Orang yang senang mendalami kebenaran firman Tuhan, pasti hidupnya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Orang yang senang mendalami membaca firman Tuhan, pasti hidupnya hidup dalam kekudusan. Orang yang mendalami kebenaran firman Tuhan, selalu dia mendahulukan Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Apakah kita benar-benar sudah mendalami firman Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita hanya baca begitu-begitu saja dianggap orang Kristen? Tulis ayat setiap hari, ya, bahkan pakai salib, itu haknya aksesoris saja. Tetapi Tuhan mau melihat manusia batinia kita. Apakah benar-benar sudah dibaharui? Apakah sudah benar-benar ditegur? Apakah benar-benar sudah dibersihkan manusia batinia kita oleh kebenaran firman Tuhan? Seharusnya anak Tuhan yang intim dengan Tuhan harus seluruh keberadaan kehidupannya sudah dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Ketika sudah dibaharui, saya percaya dia akan menjadi garam dan terang dunia dimanapun dia berada. Mau berada di tengah-tengah orang berdosa, dia menjadi garam. Mau berada di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan, dia menjadi terang di sana. Kenapa? Karena sudah membekas. Firman Tuhan itu sudah melekat di dalam hatinya firman Tuhan itu. Baik dia sebagai hamba Tuhan, baik dia sebagai pengerja gereja, harusnya sudah melekat firman Tuhan itu di dalam hatinya. Makanya kita baca satu ayat. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kita baca bersama-sama. Tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian apa? Coba. Apakah kita rugi kalau kita merenungkan firman Tuhan? Enggak. Justru kita menerima berkat di dalamnya. Kata firman Tuhan di sini katakan, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu kalau ada firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya kalau orang tidak ada firman Tuhan dalam kehidupannya, makanya dia jadi penjahat, jadi pencuri, jadi pemabuk, selingkuh. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak ada dalam kehidupannya.
Tapi coba kalau ada firman Tuhan dalam kehidupannya, dia akan bertindak hati-hati. Dia bertindak hati-hati. Itulah orang yang intim dengan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana cara membangun keintiman sejati dengan Tuhan? Memiliki kerinduan menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan bersama dengan saya memiliki kerinduan menyembah roh dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudaraku yang kasih Tuhan, menyembah di sini ya kita harus memiliki, yaitu siap dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Artinya yang menuntun langkah kita sehingga kita tidak jatuh dan tidak tersesat, tidak menyakiti hati orang adalah Roh Kudus. Yang mengendalikan kita adalah Roh Kudus. Ketika Roh Kudus yang memimpin kita, apakah kita bisa tersesat? Apakah kita bisa jatuh? Tidak. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memimpin kita. Para tokoh-tokoh gereja, kenapa mereka bisa berani mengerjakan itu? Mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Walaupun mereka dianiaya, mereka terus bertahan. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah mendiami diri mereka. Makanya saya bangga menjadi orang Kristen. Amin. Katakan bersama dengan saya bangga menjadi orang Kristen. Karena orang Kristen tidak pernah diajarin oleh Yesus balas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Amin. Yesus tidak pernah mengajarin. Ini ya, boleh kita kompak bersama-sama. Ya, Yesus tidak pernah mengajari kita hidup dalam kedendaman. Katakan bersama dengan saya, Yesus yang saya sembah, saya tidak pernah diajar hidup dalam kedendaman. Yesus yang saya sembah tidak pernah mengajari saya untuk membenci siapapun. Wah, gimana Pak Pendeta? Banyak orang yang tidak senang sama saya. Hati saya sudah luka Pak Pendeta. Saya mau katakan, kita tidak berhak untuk membenci. Jadi Kristen kalau begitu. Loh iya, itulah orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itulah orang yang tulus di hadapan Tuhan. Kenapa roh yang dia tinggikan di dalam hidupnya? Tidak pernah dia dendam sama orang, nggak pernah benci sama orang, nggak pernah sakit hati sama orang, nggak pernah merendahkan orang, nggak pernah mencaci maki orang, nggak pernah menjelekkan orang, nggak pernah korupsi. Kenapa? Karena dia selalu menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ini kalau ada di dalam pribadi kita, berarti kita sudah intim dengan Tuhan. Kita akan baca satu ayat. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Dan barang siapa yang menyembah dia, harus menyembahnya dalam mana? Dalam roh dan kebenaran. Makanya saya katakan tadi, asik jadi anak Tuhan. Enak jadi anak Tuhan. Kenapa? Harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Benar nggak kalau kita tidak membenci orang? Benar nggak? Benar nggak kalau kita tidak kepahitan? Benar nggak? Benar nggak kalau kita mencari kekayaan, tidak mencari kepada roh-roh jahat? Benar nggak? Hah? Benar nggak kalau kita naik jabatan, bukan pakai segala macam opo-opo? Benar nggak? Hah? Benar nggak? Kalau kita mau kepengen kaya, hanya hasil keringat kita, bukan karena korupsi. Benar nggak? Itu namanya orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudaraku dikasih Tuhan. Mulai hari ini, mari kita belajar bersama bahwa saya
akan menyembah roh, yaitu di dalam roh dan kebenaran. Yang keempat, saudara dikasih oleh Tuhan. Bagaimana caranya membangun keintiman sejati dengan Tuhan? Yaitu memiliki kepekaan pada suara Roh Kudus. Tadi menyembah dalam roh dan kebenaran, sekarang kepekaan. Artinya di sini saudaraku dikasihi Tuhan, yaitu Roh Kudus itu bukan hanya memberikan karunia kepada kita. Ya, tetapi Roh Kudus itu juga dia menuntun kita, dia mengarahkan kita supaya kita peka. Ya. Supaya kita peka apa yang dilakukan oleh Roh Kudus. Yaitu dalam hal ini saudaraku dikasihi Tuhan. Berarti kalau kita mengalami kepekaan, maka kita adalah pribadi yang selalu diarahkan yang Roh Kudus itu sendiri. Nah, kalau kita memiliki kepekaan itu, berarti hidup kita benar-benar Dia yang mengendalikan. Bukan kita lagi yang mengendalikan hidup kita. Betul atau tidak? Itu namanya kepekaan. Nah, orang yang peka dengan Roh Kudus ini adalah orang-orang yang selalu intim dengan Tuhan. Makanya kita akan baca satu ayat. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku, coba perhatikan. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Domba-dombaku dan aku dan mereka. Coba. Domba-dombaku. Berarti mereka mendengar suara gembala mereka. Ya kan? Coba berarti. Domba-dombaku mengenal suaraku. Kenapa mereka mendengar suaranya? Karena mereka selalu bersama-sama setiap hari. Kemana pergi gembalanya, domba-dombanya ikut. Nah, begitu juga kita kalau peka dengan Roh Kudus. Sehingga kita bisa mengenal suaranya. Mana suara dari Tuhan, mana suara dari sibolis. Ya kan? Kita bisa mengenal. Nah, kalau kita senang mendengar suara Tuhan, berarti disitulah kita mengalami keintiman dengan Tuhan. Amin. Aminnya agak kurang. Mungkin saudara agak bingung sedikit. Enggak. Saya tidak membuat saudara bingung, enggak. Ya. Jadi dalam hal ini, biarlah kita selalu peka dengan Roh Kudus. Orang yang peka kepada Roh Kudus, pasti hidupnya hidup dalam kerendahan hati. Orang yang peka dengan Roh Kudus, hidupnya pasti selalu membawa damai. Orang yang peka dengan Roh Kudus, dia memiliki kerinduan yang mendalam. Lebih lama di hadirat Tuhan. Agak sulit itu ya, yang terakhir. Saya tahu muka-mukanya. Sekali lagi, orang yang peka dengan Roh Kudus, dia rindu lebih lama di hadirat Tuhan. Kadang-kadang kalau kita berdoa, berapa menit? Halo? Halo? Bapak-bapak, berapa menit bapak-bapak kalau doa? Hah? Ibu-ibu, berapa menit kalau doa, Bu? Hah? 1 jam. Saya berikan contoh. Bapak Ibu pasti namanya ada teman yang bestie dari SMP. Ya mungkin satu bangku gitu ya. Sampai SMA, ke perguruan tinggi juga sama-sama. Coba, karena sudah lulus, dia pulang ke kotanya. Suatu saat ada ketemuan. Saya mau tanya, ketika ketemu 1 jam atau 15 menit? Paling sedikit 1 jam. Kenapa? Karena sudah lama tidak ketemu. Kadang-kadang kita
kita tidak pernah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sering kita berkata saya peka dengan Roh Kudus. Tetapi waktu selalu tergesa-gesa kita berikan sama Tuhan. Kalau perlu seperti begini, kalau perlu seperti begini. Saya mau katakan, orang yang rindu hidup dalam kepekaan Roh Kudus, dia memiliki waktu khusus dengan Bapa. Dia berikan waktu luang bertemu dengan Dia. Bukan hanya 1 menit, bukan hanya 10 menit, bukan hanya 30 menit, bukan hanya 1 jam. Bahkan kalau kita baca di dalam Alkitab, Daniel 3 kali sehari dia pergi berdoa. Kenapa? Karena dia rindu bertemu dengan Tuhannya. Harusnya kita begitu sebagai anak Tuhan. Harusnya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Harusnya kita memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Bukan hanya asal-asalan. Biarlah lewat khotbah ini, yaitu intim dengan Tuhan, kita akan melihat hal yang dahsyat akan terus nyata. Makanya saya akan tutup khotbah saya undang pemain musik maju ke depan. Kita akan baca bersama-sama 2-3. Kehidupan yang intim dengan Tuhan bukanlah sekadar rutinitas rohani, melainkan relasi yang hidup, nyata, dan penuh kasih. Saudaraku dikasihi Tuhan, kehidupan yang intim dengan Tuhan bukanlah sekadar rutinitas rohani, melainkan relasi yang hidup, nyata, dan penuh kasih. Coba perhatikan, relasi yang hidup. Artinya tidak boleh putus. Tidak boleh regang. Harus terus memiliki relasi setiap hari. Itulah kalau kita mau intim dengan Tuhan.